Selamat malam dan selamat datang teman-teman Quora semuanya di acara Q-Talk yang keempat. Salam kenal semuanya, saya Oliver Liao selaku moderator Q-Talk kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama secara online, secara daring di kesempatan yang langka ini. Q-Talk kali ini berjudul Menulis dan Menerbitkan Buku, Merangkai Kata dan Menebar Inspirasi. Materi akan dibawakan langsung oleh Pak Alex Chung sebagai narasumber kita malam ini. Beliau adalah seorang penulis buku, periset, dan juga entrepreneur yang sukses. Pak Alex juga merupakan Quorawan yang aktif menulis dan berbagai pengetahuan, secara cuma-cuma di Quora Indonesia maupun di Quora Internasional. Jawaban-jawaban yang ditulis oleh Pak Alex itu berkisar pada topik-topik yang tentunya sesuai dengan kredensialnya, yaitu penulisan buku, sejarah, kuliner vegetarian, budaya Tionghoa, dan juga kewirausahaan. Nah, dari banyaknya topik yang dikuasai oleh beliau, ternyata Pak Alex ini sudah punya sekitar 5 topik, kalau nggak salah, yang telah direncanakan untuk malam ini. Tapi karena pengalaman dan pengetahuannya tidak mungkin cukup dibagikan di malam ini, jadi hanya ada satu saja ya topiknya, yaitu penulisan buku. Tidak lupa juga sebelum kita mulai, saya sampaikan juga terima kasih kepada para panitia ya, Pak Renan, Mas Abi, Mas Jayadi, Mas Adit, dan Mbak Natalia. Dan tentunya semua yang belum pernah saya temui yang ikut terlibat di balik layar. Persiapan acara Q-Talk malam ini dan keseluruhan rangkaian program Q-Talk dari bulan-bulan sebelumnya hanya bisa terselenggara berkat kerjasama dan kerja keras dari mereka semua. Jadi saya salut dan respect banget sama kalian semua. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan hal yang sangat menarik untuk Q-Talk malam ini. Jadi akan ada pembagian door prize berupa 2 buah buku hasil karya Pak Alex yang akan diundi dan dibagikan kepada 2 orang yang beruntung. Jadi jangan keluar dari acara ini dulu kalau kalian pengen dapetin door prize-nya. Nah, 2 orang ini akan dipilih dari daftar para penanya. So, don't hold your questions, just ask away. Oh ya, kalian perlu menyampaikan pertanyaannya di link yang sudah tersedia di slides.f.gu.gl/bla-bla-bla. Dan pertanyaan ini nanti akan didukung naik dan didukung turun oleh para hadirin sekalian. Jadi pertanyaan yang muncul di daftar teratas atau yang menurut daftarnya akan dibacakan. Tapi nanti untuk pengundian door prize itu berdasarkan semua penanya. Jadi pertanyaannya dibacakan atau tidak, atau dijawab ataupun tidak, semuanya bisa mendapatkan door prize, mendapatkan kesempatan untuk menerima door prize. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai penyampaian materi dari Pak Alex Chung. Dan juga nanti akan ada video singkat setelah pengenalan. Dan oke, saya persilahkan Pak Alex untuk memulai. Next slide. Halo teman-teman Quora, terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Saya Alex Chung. Malam ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan pengetahuan saya selama menulis dan menerbitkan buku. Nah, lebih enaknya sih kalau sebelum kita mulai ke arah presentasi, saya ingin memutarkan sebuah video klip singkat, hanya 1 menit saja. Isinya itu adalah
liputan mengenai launching buku, salah satu buku yang pernah saya tulis, di mana buku itu saya susun selama 4 tahun. Jadi kita akan melihat bahwa dari mulai penulisan, penerbitan, itu akan menghasilkan suatu penghargaan atau apresiasi bagi kita sebagai penulis, yaitu dalam bentuk launching buku. Mungkin bisa dibantu Mas Renan, silakan untuk memutarkan video klipnya. Objek yang kami datangi pertama kali kelenteng Buntekbio. Gitu. Kami coba datangi pengurusnya, kami coba gali informasi di sana. Dari sana ada informasi beberapa yang mengarahkan ke narasumber-narasumber yang lain. Buku ini selain sebagai dokumentasi, kami mengharapkan sekali agar generasi saat ini dan generasi kedepannya itu terus berupaya melestarikan salah satu seni budaya tradisional Tionghoa yang sudah hampir punah ini. Oke, cukup ya. Nah, tadi kita sudah menonton bersama-sama video klipnya. Itu hanya salah satu liputan singkat yang bisa sebagai penulis dapatkan setelah kita meluncurkan buku kita. Jadi pada malam ini saya akan membahas tidak banyak-banyak, hanya 3 poin saja. Yaitu tahapan penulisan buku, penerbitan buku, dan peluncuran buku. Nanti di bagian akhir kita akan membuka session untuk melakukan tanya jawab. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Oliver dan Mas Renan. Next slide. Baik, boleh. Langsung mulai, Pak. Ya. Next slide. Next slide, Pak Renan. Halo Mas Renan. Sudah, bentar-bentar. Ya. Yang tahapan nulis buku kan? Yap. Di sini sudah. Bentar. Masih belum tampil, Pak. Oke. Oke. Nah, Oke, sorry. jadi Kayaknya. saya menggambarkan tahapan menulis buku itu terdiri atas beberapa tahap. Ada 3 tahapan pertama, yang paling penting ini termasuk dalam kategori pre-writing. Jadi terdiri atas brainstorming, outlining, dan drafting. Di dalam curah ide, kita akan menggali bagaimana kita bisa mendapatkan ide, lalu bagaimana mencurahkan ide tersebut supaya bisa diuraikan menjadi lebih detail. Setelah kita uraikan, baru kita tulis draftnya. Kemudian kita melakukan editing terhadap draft tersebut, di mana editing tersebut bisa dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak editor. Setelah itu kita akan melakukan tahap akhir, yaitu memoles naskah final. Ini disebut dengan polishing. Ya, next slide. Ada delay kayaknya ya. Iya, masih yang lama sih. Bentar. Ini saya udah klik sekali untuk tahapan menulis buku. Wah, lama juga. Nah, kalau kita membaca di sini, ada beberapa tahapan menulis buku, tapi secara garis besar sebenarnya hanya 2, yaitu pre-writing dan writing season. Untuk pre-writing sendiri, tadi seperti saya gambarkan di dalam grafik sebelumnya, terdiri atas proses brainstorming dan outlining. Kemudian tahap drafting, editing, dan polishing itu termasuk dalam writing season. Di antara kedua tahapan ini, kita sebagai seorang penulis biasa
Sorry, ke-mute itu. Mas Alex Chung ke mute. Ya. Sorry. Ya. Jadi di antara kedua tahapan tersebut, yaitu pre-writing dan writing season, terdapat proses riset. Nah, dalam proses riset tersebut, kita sebagai penulis akan terbantu dalam melakukan proses revisi terhadap naskah kita. Nanti akan saya jelaskan dalam tahap berikutnya. Silakan, Mas Renan, next. Udah Ada muncul? delay-nya? Ya, sudah. Oke, sorry. Nah, setelah kita selesai menulis, tahapan yang paling menentukan tentunya menerbitkan buku. Di sini saya gambarkan secara singkat saja grafiknya, mulai dari penyerahan naskah, lalu konfirmasi penerbitan, sampai kita menandatangani kontrak. Waktu kita menyerahkan naskah, itu bisa terdiri lewat beberapa media. Kita bisa mendatangi langsung pihak penerbit, atau mengirimkan email, atau melalui aplikasi perpesanan yang lain. Setelah itu, ini adalah tahap yang paling menurut saya membosankan dan bikin kita was-was. Makanya di sini, di dalam ikonnya, saya menuliskannya dalam bentuk jam. Sebab di sini proses konfirmasi penerbitan buku kita, apakah layak diterbitkan atau tidak, itu bisa memakan waktu antara 2-6 bulan. Setelah akhirnya mendapatkan kabar gembira, biasanya kita akan diberikan suatu form kontrak. Kita harus menandatangani form ini, di mana di dalamnya nanti kita akan diberikan informasi mengenai komisi, lalu jenis distribusi, jenis hak cipta, dan kontrak yang diinginkan, apakah beli putus atau dalam bentuk royalti. Setelah itu, naskahnya akan difinalisasi oleh pihak editor. Di sini akan dilakukan proses editing. Proses editing ini akan melibatkan keterlibatan pihak penulis juga. Jadi bukan hanya dari penerbit saja yang menyarankan perbaikan. Misalnya, oh Pak, EYD-nya nih masih belum benar. Atau banyak typo, atau kata-katanya banyak yang berulang. Sehingga kalimatnya dirasa tidak pas atau kurang menarik bagi pembaca. Nah, di sini dilakukan proses editing. Setelah editing selesai, nanti pihak penerbit akan melakukan pengurusan ISBN atau International Standard Book Number. Setelah itu baru proses pencetakan dilakukan. Dan setelah itu adalah tahap terakhir di mana buku kita diterbitkan. Nah, apa sih bedanya tahapan penerbitan antara penerbit major atau minor? Di sini saya tuliskan sedikit bahwa intinya tidak jauh berbeda. Yang berbeda itu adalah lama waktu. Misalnya kalau di penerbit major bisa sampai 6 bulan. Kalau di penerbit minor mungkin hanya 2 minggu, 2 bulan, atau 3 bulan. Lalu harga jual juga mempengaruhi. Kalau kita di penerbit major, harga jualnya biasanya sudah ada rumus khusus. Misalnya menentukan per halamannya berapa, lalu dikali berapa tebal buku yang kita tulis. Kemudian nilai komisi penulisnya juga berbeda-beda. Antara penerbit major, minor itu berbeda karena masing-masing mempunyai jalur distribusi yang berbeda, sehingga semakin banyak jalur distribusinya, akan semakin banyak potongan yang dikenakan untuk komisi penulis. Ya, next Mas Renan. Nah, di sini saya memberikan sedikit penjelasan mengenai penerbitan tradisional. Apa sih penerbitan tradisional itu? Jadi kalau penerbitan tradisional itu ya seperti layaknya seorang penulis selama ini menyelesaikan naskahnya, menulis, lalu memberikannya kepada penerbit. Bedanya adalah kalau penerbit tradisional, dia akan menentukan proses hak ciptanya, royaltinya, metode pembayarannya, berapa lama pemilik naskah atau penulis akan mendapatkan haknya, dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan penerbitan secara mandiri atau self-publishing, penulis itu menanggung semua resikonya, mulai dari proses pencetakan, penerbitan, dan juga distribusinya. Sehingga otomatis biayanya juga bisa lebih dikontrol. Kemudian
repotnya lagi kalau self-publishing itu adalah kita sebagai penulis harus mengurus semuanya sendirian. Memang ada bantuan dari penerbit, tapi tidak terlalu banyak. Biasanya hanya berupa bantuan selama proses pengurusan ISBN. Karena untuk mengurus ISBN dibutuhkan suatu badan hukum, sehingga kalau saya sebagai pribadi, Alex Chung, itu tidak bisa melakukan pengurusan ISBN sendiri, kecuali saya memiliki suatu badan usaha. Kurang lebih seperti itu. Next. Ya, Belum muncul, Mas Renan. ya. Lagi loading kayaknya. I see. Thank you. Di sini udah ganti sih. Kenapa nggak muncul ya? Delay kayaknya. Oke, nah di sini adalah tahapan peluncuran buku. Sebagaimana yang tadi sempat saya tampilkan video klipnya. Peluncuran buku itu merupakan momen yang sangat penting bagi seorang penulis dan juga bagi penerbit. Jadi kalau bagi penulis, kita mendapatkan manfaat cukup banyak. Kita bisa menjadikan momen tersebut untuk membagikan tanda tangan, book signing, sarana promosi buku kita, dan pastinya meningkatkan kepercayaan diri kita. Tapi bagi penerbit sendiri sangat bermanfaat untuk menghabiskan stok buku mereka. Karena pada saat launching, biasanya akan diberikan diskon spesial bagi pembeli buku yang melakukan transaksi pada hari launching tersebut. Tapi bagi kita itu networking menjadi banyak karena kita akan mengenal banyak pihak, banyak orang, banyak pembeli, dan mereka akan memberikan feedback bagi naskah kita. Hal ini sangat penting sih buat saya. Jadi di dalam hal ini proses book launching itu sangat disarankan untuk dilakukan. Ada beberapa penulis rekan saya yang melakukan launching buku itu tidak bekerja sama dengan penerbit, tetapi mereka melakukannya secara mandiri. Dalam artian mereka hanya mengundang rekan-rekan dekat mereka atau keluarga mereka, itu juga bisa. Sifatnya adalah apresiasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Next-nya Mas Renan. Siap. Ada 30 detik ya bedanya. Nah, di slide yang berikut ini saya menampilkan beberapa contoh flyer peluncuran buku. Jadi ada beberapa contoh buku saya di sini yang flyernya dibuat pada saat peluncuran buku. Dari contoh-contoh flyer ini teman-teman bisa melihat, misalnya kita ingin melakukan promosi. Jadi sebelum kita launchingkan buku kita bisa memberikan harga khusus. Atau kita bisa minta bantuan dari pihak penerbit untuk mempromosikan buku kita di beberapa sosial media mereka, lewat Instagram, Twitter, dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh flyernya yang bisa digunakan untuk meningkatkan promosi atau jumlah pengunjung pada saat hari H launching buku kita. Next ya Mas Renan. Langsung di play. Ya. Objek yang kami datangi pertama kali kelenteng Buntek Bio. Gitu. Kami coba datangi pengurusnya, kami coba gali informasi di sana. Dari sana ada informasi beberapa yang mengarahkan ke narasumber-narasumber yang lain. Buku ini selain sebagai dokumentasi, kami mengharapkan sekali agar generasi saat ini dan generasi kedepannya itu terus berupaya melestarikan salah satu seni budaya tradisional Tionghoa yang sudah hampir punah ini.
Oke, sampai di sini presentasi singkat saya selesai. Mungkin saya serahkan kepada Oliver selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Alex atas materi dan inspirasi yang telah diberikan untuk malam ini. Oke, selama materi ini disampaikan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya akan mulai bacakan pertanyaan yang paling atas. Yang paling atas ada dari Mas Muhammad Jordan Pratama. Mas Jordan bertanya, berapakah jumlah populasi orang Tionghoa seluruh Indonesia? Dan bagaimana sejarah imigrasi etnis Tionghoa sebelum Indonesia ada? Ini pertanyaannya tidak terkait dengan materi ya. Ya. Tapi terserah Pak Alex mau dijawab atau tidak. Saya sendiri tidak punya datanya, tapi menurut saya mungkin malam ini kita sebaiknya fokus pada materi menulis dan menerbitkan buku saja. Oke. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bentar, saya coba refresh dulu ya pertanyaannya. Ya. Oke, di sini dari Mas Adit. Ketika proses menulis sudah berlangsung selama bertahun-tahun, apakah ada kemungkinan kalau gaya menulis kita akan berubah seiring waktu? Dan apakah akan ada diskrepansi antara tulisan lama dengan tulisan yang masih baru? Oke, terima kasih Mas Adit. Jadi mengenai gaya penulisan tentunya akan terjadi perubahan. Dibandingkan buku pertama saya, itu misalnya buku 7 kali gagal, 8 kali bangkit, dengan kedua buku ini, itu penulisannya akan sangat berbeda gayanya. Jadi di dalam buku ini, saya telah belajar lebih banyak, memperbaiki kesalahan-kesalahan saya, gaya penulisan yang mungkin terlalu bertele-tele atau kalimat-kalimat yang terlalu berulang itu bisa diperbaiki sehingga gaya penulisan kita akan menjadi lebih baik. Lalu mengenai diskrepansinya sendiri, menurut saya itu cukup banyak. Jadi tergantung apakah kita sebagai seorang penulis ingin terus memajukan diri kita dengan mengupgrade kemampuan kita lewat pembelajaran, misalnya menganalisis buku-buku para tokoh atau para penulis senior lainnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Alex. Sama-sama. Ya, jadi Pak Alex, kalau gaya menulis berubah dan diskrepansinya ada, itu ternyata wajar ya? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Rani. Apakah Pak Alex melakukan riset pasar terkait siapakah target pembeli atau pembaca buku? Jika iya, bagaimana riset yang Pak Alex lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rani atas pertanyaannya. Jadi mengenai riset pasar itu sebenarnya tergantung jenis buku yang akan kita buat. Ada beberapa buku yang saya buat, itu saya sama sekali tidak memperdulikan kondisi pangsa pasar, apakah buku tersebut akan laku atau tidak. Contohnya misalnya seperti buku ini. Buku yang saya susun ini, itu karena saya tulis karena passion saya di bidang seni bela diri tradisional Tionghoa di Indonesia. Jadi waktu saya melakukan proses riset dan penyusunan buku ini, saya sama sekali tidak memperdulikan kondisi pangsa pasar atau riset pasar. Beda dengan beberapa buku lainnya yang misalnya, sebentar. Misalnya buku ini. Nah, buku ini contohnya waktu saya susun, itu kita melakukan riset pasar. Bagaimana proses yang harus dilakukan supaya pembeli dapat mengakses buku ini. Misalnya kita melakukan promosi lewat sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Lalu kita juga sengaja melakukan launching buku ini pada Hari Ibu, yaitu tanggal 22 Desember. Momennya pas karena judul buku ini adalah A Tribute to Mothers, kumpulan kisah inspirasi para ibu. Kurang lebih market research yang kita lakukan adalah target market kita siapa, diluncurkannya di mana, kapan akan diluncurkan, dan kira-kira akan laku berapa banyak. Karena ini mempengaruhi berapa banyak buku yang perlu dicetak. Itu
berhubungan dengan komitmen kita terhadap penerbit. Kurang lebih seperti itu jawaban saya, Mbak Rani. Terima kasih. Cukup jelas ya, Oliver? Ya. Mbak Rani ada pertanyaan lain? Mbak Rani ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Tika Aulia. Untuk di bagian Tika. konfirmasi penerbitan, apakah ada kemungkinan naskah kita ditolak oleh pihak penerbit? Ya. Itu saja pertanyaannya? Ya. Saja. Jawabannya sangat mungkin ya Mbak Tika ya. Saya sendiri mengalami beberapa kali penolakan. Tetapi yang masalah itu bukan penolakannya, tapi menurut saya adalah lama waktu tunggunya. Karena menunggu itu sangat tidak enak ya. Jadi ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan kita sebagai penulis itu sangat tidak disarankan mengirimkan naskah kita itu ke penerbit lainnya sebelum mendapatkan jawaban dari penerbit yang sedang kita tunggu. Itu sih jawabannya. Jadi apakah mungkin? Sangat mungkin. Itunya karena apa ya Pak, kalau boleh tahu? Bisa saja naskah buku yang kita susun, yang kita tulis, menurut kita sudah baik, sudah bagus, akan banyak komennya, tapi menurut pihak penerbit itu tidak sesuai dengan mereka punya genre penerbitan selama ini. Contoh kalau kita kirim, kalau Mbak Tika kirim naskah novel ke Republika ya, mungkin kurang pas. Karena Republika kan selama ini terkenal dengan buku-buku yang cukup serius gitu. Atau ke Alex Media, Mbak Tika mengirimkan buku tentang sejarah yang serius, sedangkan Alex Media selama ini terkenal dengan komik atau naskah kreatif. Oke. Bisa juga alasan lainnya memang menurut mereka naskahnya belum memenuhi syarat mereka. Misalnya EED-nya kurang bagus, atau 6 halaman pertama itu pas mereka baca tuh menurut mereka nih banyak sekali yang harus diperbaiki dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Mbak Tika. Banyak faktor sih. Oh, oke. Ya. Tapi jangan menyerah sih, kita harus coba terus. Tapi misalkan ada kesempatan kedua nggak? Kan misalkan ceritanya dibalikin gitu naskahnya. Tapi ada kesempatan kedua nggak? Misalkan kita submit kembali naskah kita ke penerbit, lalu diterima. Itu ada nggak sih kejadian kayak gitu? Ada. Jadi ini untuk penerbit yang sama ya Mbak Tika ya. Oke, iya. Penerbit yang sama, naskah yang sama, setelah ditolak, lalu Mbak Tika perbaiki, revisi, judulnya juga mungkin diperbaiki dan sebagainya. Itu ada kemungkinan diterima. Oke. Tapi dengan syarat itu benar-benar melakukan perombakan dari misalnya gaya bahasa atau penuturan ceritanya atau perbaikan mengenai ending kisahnya juga bisa. Oke. Cukup jelas berarti. Ya, cukup jelas. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Iya. Sama-sama. Iya. Oke, Pak Alex, saya mau nyambung pertanyaan dari Rani tadi, kan terkait riset pasar. Ya. Ini dari pertanyaan saya sendiri sih. Kan kalau Pak Alex sendiri kan menulis buku itu sesuai minat, sesuai passion, tidak tergantung sama riset pasar, tidak tergantung sama potensi pembeli. Benar. Mana sih yang lebih menguntungkan Pak? Atau menurut Bapak ada kelebihan dan kekurangannya nggak? Menulis buku yang menyasar menyasar konsumen, menargetkan, atau yang lebih kepada diri kita sendiri? Ya, terima kasih Oliver pertanyaannya. Ya. Saya ada beberapa contoh buku ya di sini. Contohnya buku Profesor Peter Carey. Beliau adalah salah satu mentor saya yang sangat saya hormati. Ini buku mengenai riwayat Pangeran Diponegoro. Nah, buku ini juga disusun oleh beliau berdasarkan passion. Seperti kita tahu, buku-buku sejarah itu ceruk pasarnya itu disebut niche market, jadi sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan buku-buku lain. Tapi sebenarnya selalu ada peluang di sana karena kita sebagai penulis bukan hanya menulis buku untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk imbal balik, tapi juga dalam bentuk lain. Misalnya, jadi kita akan diundang sebagai pembicara untuk menjelaskan mengenai topik-topik sejarah.
Lalu diminta juga untuk menulis naskah-naskah yang berhubungan dengan sejarah oleh departemen pemerintah atau lembaga swasta. Itu buat saya dan para penulis lainnya ya, yang menulis untuk passion, itu sesuatu hal yang lebih berharga daripada sekedar buku kami laku gitu loh. Tapi kalau kekurangannya tentunya dalam bentuk sewaktu kita menerima laporan per triwulan atau per 6 bulan dari pihak penerbit, misalnya, maaf Pak, buku yang jenis sejarah ini lakunya tidak terlalu signifikan, mungkin dari target 1000 eksemplar hanya laku 500 gitu. Nah itu pasti ada plus minusnya di sana. Tapi kalau bicara passion, dengan menulis buku seperti yang tadi saya bilang, misalnya buku ini ya, itu passion kita tersalurkan, dan juga ternyata penggemarnya di luar dugaan kita. Kadang-kadang riset pasar kita tidak selalu tepat, karena niche market itu sesuatu yang sifatnya dinamis, Oliver. Tidak selalu seperti yang kita pikirkan, oh ternyata buku kungfu banyak peminatnya, ternyata buku Pangeran Diponegoro banyak peminatnya, kita pikir sedikit. Jadi selalu ada peluang di sana. Terima kasih. Oke, keren. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Alea. Wah, di sini ada 3. Bentar. Ada 3 pertanyaannya sekaligus dari Mbak Alea. Halo Mbak Alea. Dalam penulisan, apakah ada riset berada di jalur curah ide? Ya. Brainstorming ya, curah ide. Iya. Dalam penulisan, apakah riset berada di jalur curah ide? Yang kedua, idealnya bagaimana menentukan skala riset untuk dilakukan? Dan yang ketiga, untuk self-publishing, apakah editornya bisa menunjuk sendiri atau dari pihak penerbit? Oke, saya jawab satu-satu ya. Ya, yang pertama dulu. Jadi, proses riset itu sebenarnya dilakukan bolak-balik. Bisa dari proses brainstorming hingga sampai polishing. Tapi biasanya untuk jarang sekali dilakukan saat polishing, karena akan merubah banyak struktur buku tersebut, terutama dari jumlah halaman. Jangan lupa pada waktu kita mengurus ISBN, itu jumlah halaman sudah harus disubmit ke Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Sehingga kalau terjadi perubahan secara signifikan, kita bisa jadi diminta mendaftarkan ulang proses ISBN tersebut, dan ISBN yang lama dibatalkan. Jadi, menjawab ya pertanyaan pertama ya, apakah ada di jalur curah ide, bisa ada di situ atau di tahapan berikutnya, atau bahkan hingga polishing. Mengenai pertanyaan kedua, skala riset untuk dilakukan itu sebenarnya tergantung juga dari jenis buku yang akan ditulis oleh Mbak Lia atau teman-teman sekalian. Untuk buku misalnya Unbroken Wings ya, dari Laura Lazarus. Di sini walaupun kisah nyatanya dialami oleh Mbak Laura sendiri, di mana waktu itu pesawat Lion Air-nya jatuh dan dia berhasil selamat dan berhasil menulis buku ini, itu walaupun pengalaman pribadinya itu diceritakan dengan detail, dia harus memahami bagaimana proses landing pesawat yang benar, bagaimana proses pendaratan darurat yang benar, dan sebagainya. Jadi, walaupun sifatnya bukunya seakan-akan, oh ini bukunya menarik nih, ringan, hanya bercerita tentang kisah nyata, kita bisa baca. Tapi proses penulisannya tidak semudah itu. Saya kenal Mbak Laura langsung secara pribadi, jadi saya tahu proses penulisannya. Jadi skala riset itu bisa dilakukan mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Contoh nih, kalau misalnya yang buku ini, proses penulisannya, risetnya itu saya sampai harus juga mengalami menjajal gitu ya, rasanya dipukul seperti apa, rasanya dijatuhkan seperti apa gitu. Wow. Sampai risetnya sampai fisik gitu. Beda cerita dengan buku ini misalnya, Kicauan Si Burung Super. Ini lebih ke arah capturing, jadi dia mengambil semua postingan-postingan yang selama ini diposting di Twitter, lalu dibukukan. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan oleh sesama teman-teman Quora ya, misalnya mau bikin
kompilasi jawaban. Salah satunya saya yakin pernah dilakukan oleh salah satu user Quora, Mbak Yuranda ya, kalau nggak salah. Itu jawaban saya atas nomor 2. Yang ketiga, self-publishing. Editornya bisa menunjuk sendiri, bisa. Dari pihak penerbit juga bisa. Atau bahkan kita sendiri itu juga bisa. Self-publishing itu sifatnya very independent. So, kita akan diberi kebebasan. Mulai dari mau menentukan kertas bukunya, siapa editornya, sampulnya mau pakai hardcover atau softcover, harganya berapa, komisinya berapa, jualnya kemana saja. Banyak sekali, itu bisa. Kurang lebih seperti itu jawaban saya, Mbak Alia. Semoga cukup menjelaskan. Oke, makasih Pak Alex. Boleh nanya satu lagi nggak Pak Alex? Boleh nanya, nggak bayar sih. Iya. Aku mau nanya soal tadi jumlah halaman ya, katanya jumlah halamannya harus dilapor sebelum dapat ISBN. Iya, jadi waktu kita mengisi formulir SBN itu ada formnya, Mbak. Nanti ditulis berapa halaman. Oh, jadi itu berarti pas mau naik cetak ya? Iya, makanya tadi di tahapan grafik tadi itu penerbitan proses pencetakan dan ISBN itu bersamaan. I see. Ada alasan nggak Pak kenapa per jumlah halaman? Itu kan untuk katalog. Jadi di dalam Perpusnas itu mereka ada yang namanya IDT atau KDT ya, katalog dalam terbitan. Itu menentukan pada saat di sini nih, Mbak. Di bukunya Kick Andy biasanya ada itu, seperti itu. Ya. Oke. Ini bisa ini salah satu bukunya nih, Mbak. Boleh dibaca nih, bagus. When Author Meets Editor. Jadi ini menarik sih bukunya. Oke. Jadi itu cuma buat pengarsipan ya, karena butuh untuk arsip kan ya? Ya, proses pengarsipan. Oh, makasih banyak Pak Alex. Sama-sama, makasih juga. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari... Bentar. Kita coba refresh lagi nih, slide Google-nya. Oke, pertanyaan dari Mas Abi. Apakah boleh diceritakan, Pak, tentang proses negosiasi komisi? Apakah secara finansial menulis buku itu menguntungkan? Monggo dijawab, Pak. Sebenarnya tidak ada negosiasi komisi, Mas, kalau kita berurusan dengan penerbit major. Itu sudah ada di dalam kontrak, kita tidak ada pilihan, hanya tinggal sign saja. Beda cerita kalau kita sudah misalnya seorang penulis dengan jangkauan nasional atau internasional, mungkin ada celah untuk nego di sana. Tapi kalau kita penulis yang selama ini baru memulai atau jangkauannya mungkin semi nasional gitu, kontraknya sudah ada, kita tidak bisa bernegosiasi. Beda cerita kalau kita memilih penerbit indie atau melakukan self-publishing. Di sana selalu ada celah untuk menentukan berapa persen keuntungan yang akan kita harapkan. Itu jawaban saya sih. Tapi kalau tadi pertanyaan kedua apa, Oliver? Menguntungkan atau tidak gitu ya? Iya, secara finansial jadi penulis buku itu menguntungkan atau tidak? Saya pernah menulis tentang ini. Jadi menurut saya kalau kita baru mulai menulis atau baru menerbitkan beberapa buku saja, yang walaupun bestseller mungkin ya, tapi menurut saya belum bisa dijadikan pegangan utama. Saya sangat menyarankan selama kita mendaki jenjang karir sebagai penulis, kita sebaiknya memiliki tambahan income dari berbagai bisnis lain atau usaha lain atau juga jenis pekerjaan kita yang lainnya. Jadi karyawan pun tidak masalah karena dari karyawan kita menerima gaji tetap, tapi kita mendapatkan tambahan dari royalti buku yang berhasil terjual. Kurang lebih seperti itu. Tambahan ya Pak ya. Kalau berarti side sebenarnya ada kan income yang sampingan dari penulis gitu loh, bisa jadi pembicara atau jadi narasumber begitu, itu secara finansial bisa jadi lebih menguntungkan atau enggak Pak? Bisa, jadi memang betul ada side effect sih ya. Kalau income belum tentu Mas, kadang waktu dipanggil sebagai pembicara juga hanya diberi ucapan terima kasih saja. Iya, bener. Saya bukan ngomongin Q-Talks ya. Jadi lebih tepatnya kita akan punya side effect sih pada saat nanti dipanggil menjadi pembicara dan lainnya.
Oke, mantap. Thank you Pak Alex. Maka sama-sama Mas Abi. Oke, jadi anggapannya menulis buku itu kayak apa passion project ya Pak ya? Kalau buat saya seperti itu sih. Jadi apa ya? Project yang sesuai dengan passion atau minat kita, tapi belum tentu mengenyangkan secara finansial, tapi tentunya juga apa? Bisa memenuhi hasrat kita untuk berkarya ya. Ya, dan menambah networking itu yang paling penting sih. Kita akan menambah jaringan pertemanan, kenalan, dan sebagainya, yang mana itu akan membuka peluang banyak sekali dalam bisnis, dalam membuat karya berikutnya, dalam launching, dan sebagainya. Keren. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, Dari silakan. Mas Surya Anuraga. Bagaimana nasib buku yang tidak laku di pasaran? Termasuk yang tidak laku ketika diskon. Jadi walaupun diskon pun masih nggak laku tuh. Bukunya gimana jadi? Saya pernah mendapat informasi dari penerbit buku saya, ada misalnya dari 2.000 eksemplar yang dicetak, yang laku mungkin hanya 1.800. Lalu kemana 200 sisanya? Nah, pihak penerbit akan menawarkan kepada kita sebagai penulis, pemegang hak cipta, ditanya, Pak, kami akan ada program promo, misalnya cuci gudang atau diskon 50%. Apakah Bapak bersedia mengikuti program tersebut atau enggak? Kalau misalnya tidak bersedia, dia tetap akan menaruh atau memajang buku kita di rak toko buku secara normal. Tetapi masa pajang pun bukannya tidak terbatas, tapi hanya beberapa bulan saja. Nah, daripada nanti digeser lalu masuk gudang, atau tidak jelas nasibnya, lebih baik kita bagikan supaya inspirasi tersebut juga tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi biasanya nasibnya akan masuk ke dalam promo cuci gudang, atau bahkan dikembalikan kepada penulis, lalu kita bisa membagikannya secara gratis, misalnya ke panti asuhan, ke yayasan amal, atau ke pihak-pihak yang membutuhkan. Oh, jadi buku yang nggak laku, yang di-print oleh percetakan, itu nanti diberikan seluruhnya ke penulis. Kalau ya, laku. Itu dalam artian kita ada kontrak terpisah. Jika ternyata tidak laku dari 2.000 eksemplar, bisa saja sisanya dikembalikan, lalu penulis harus membantu mendistribusikannya. Oke. Baiklah. Sudah jelas? Sama Mas Surya. Mas Surya. Oke, terima kasih, jelas. Ada pertanyaan yang menarik nih, Pak. Dari Mas Rafael. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Pak Alex mengenai ghostwriter? Oke, posisi ghostwriter sendiri sebenarnya bisa diperoleh saat kita sudah menjadi seorang penulis yang mempunyai karya-karya yang diakui. Jadi selama ini saya juga banyak melakukan ghostwriting, di mana saya diminta menulis buku biografi atau menulis buku-buku lain yang diminta oleh pihak-pihak tertentu. Itu bukan berarti mereka tidak punya kemampuan menulis, tapi mereka bisa juga tidak punya waktu atau terlalu sibuk, atau mereka ingin ide naskah mereka dipercantik dengan gaya bahasa kita sebagai penulis. Ada juga yang hanya memberikan konsepnya saja. Jadi ini Pak konsepnya, poin-poinnya Bapak kembangkan sendiri. Nah buat saya yang seperti itu tidak bisa, karena kita perlu melakukan pendalaman. Kita perlu melakukan riset, tanya jawab, dan sebagainya. Jadi ghostwriting itu sendiri buat saya sesuatu yang sah, yang wajar, asal dilakukan dengan kode etik, yaitu tidak membuat semuanya dari nol, apalagi setelah terbit lalu diaku-aku sebagai karyanya dia sendiri, itu tidak boleh. Oh, tapi bukannya kalau ghostwriting penulis aslinya itu nggak tampil ya Pak? Benar, makanya jangan sampai diaku-aku oleh si penulis yang melakukan ghostwriting-nya. Itu tidak boleh. Oke. Itu pernah ada dispute, soalnya dia menulis di mana-mana itu buku saya. Lalu ghostwriting-nya di mana? Konsepnya hilang. Konsep ghostwriting-nya sudah hilang habis itu. Oke. Ya, saya salah tangkap tadi. Oke. Thank you. Ya.
pertanyaan berikutnya. Ya. Oh ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya saya mau menyampaikan ke para penonton nih, para hadirin. Boleh dibuka slides.app untuk posting pertanyaannya tadi, Google Slide-nya. Minta tolong bantu untuk upload pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi kalian, biar pertanyaan yang upload-nya banyak bisa muncul di bagian atas ya. Jadi kalau sudah muncul di bagian atas, nanti bisa saya bacakan. Karena pertanyaannya sudah banyak nih, sampai ke bawah. Saya refresh terus nih Google Slide. Jadi bagi yang ketemu dengan pertanyaan yang bagus, mohon di-upload. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Wikoil. Pertanyaannya, pernahkah Bapak mengalami rasa khawatir kalau peminat buku yang Bapak tulis nanti tidak akan terlalu banyak? Bagaimana cara Pak Alex menghadapi rasa tersebut, rasa khawatir tersebut? Oke. Jadi tergantung juga dari tujuan kita menulis. Kalau kita menulis itu tujuannya berbagi inspirasi, menuangkan pola pikir kita supaya dibaca orang, itu menurut saya tidak terlalu masalah. Apalagi buku-buku yang sifatnya niche market, seperti tadi contohnya buku ini, waktu saya menulis juga tidak terpikiran apakah akan banyak pembelinya atau enggak. Tujuan saya murni hanya mendokumentasikan saja. Itu jadi tidak terpikir kalau memang menulisnya dengan tujuan memenuhi passion kita. Bahkan hanya laku 10 buku pun buat saya tidak masalah. Yang penting ada dokumentasinya dan tercatat di Perpusnas menjadi arsip nasional. Itu sih jawaban saya. Ini lain cerita ya kalau self publishing. Kalau self publishing kan apakah dengan biaya kita sendiri, Pak, atau bagaimana? Self publishing itu dengan biaya kita sendiri, jadi sifatnya adalah POD atau print on demand. Setelah kita menulis naskah, diterbitkan oleh pihak penerbit indie atau kita sendiri, kemudian dicetaknya berapa banyak? Saya hanya mau mencetak sejumlah 100 buku kepada teman-teman Quora untuk dibagikan. Jadi hanya itu aja biaya yang kita keluarkan. Oke. Jadi bisa menangkal rasa khawatir kalau bukunya tidak laku ya, Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu kalau dilakukan self-publishing. Oke. Apakah sudah cukup jelas, Mas Wikoil? Atau ada pertanyaan lain? Jelas. Sudah jelas? Mas Renan, pertanyaannya belum diupdate di layar ya? Ya. Oke. Next-nya, Oliver. Next, dari Musdalifah. Ada pertanyaan. Menurut pendapat Pak Alex, bagaimana tentang buku yang terbit dari platform menulis yang diklaim telah dibaca oleh jutaan orang? Namun saat terbit ternyata masih banyak typo dan kekurangan. Apakah mungkin ada bias dari editor atau penerbit? Oke, itu sebenarnya tergantung juga sih penerbitnya siapa. Karena kalau penerbit major, itu biasanya mereka memiliki tim editor yang profesional sih. Mereka akan memperbaiki ejaan, lalu memperbaiki tata bahasa, gaya bahasa. Lain cerita kalau memang gaya bahasanya ditujukan untuk anak gaul, dia akan tetap mempertahankan ini. Singkatan yang menjadi YG, tidak menjadi TDK, itu tetap dipertahankan. Tapi kalau yang tadi bahwa dia di Wattpad atau di sosial media itu dibaca nyata masih aja banyak typonya, itu perlu dipertanyakan sih editornya. Karena typo berbeda dengan gaya bahasa gaul ya. Kalau gaya bahasa gaul jelas kita tahu, tapi kalau typo itu harusnya diperbaiki sih. Kecuali dia penerbitnya, editornya agak males, dia hanya copy paste semua postingan kita di Quora, di copy paste terus di print gitu, diterbitkan. Nah, itu Waduh. semua typonya dan kata-kata tidak untuk direproduksi pun muncul nanti di buku.
Oke. Oke. Oke, jawabannya sudah jelas untuk Musdalifah. Oke, terima kasih banyak. Ya, sudah jelas. Sama-sama Mbak Musdalifah. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Dedi Supa. Oke. Apakah boleh menulis buku tanpa riset? Hanya berdasarkan pemikiran yang subjektif, atau ibaratnya menuliskan teori-teori pribadi kita sendiri ke dalam sebuah buku? Jawabannya boleh, tapi dengan resiko. Ada beberapa buku ya, saya pengen tunjukkan. Buku ini karya salah satu anggota Quora juga, yaitu Glenn Alexi. Dia melakukan proses riset sewaktu menyusun kedua buku ini. Walaupun genrenya novel horor, tapi dia melakukan riset apakah suatu hotel itu pelayanannya seperti itu, bagaimana proses membuka pintu dan sebagainya itu dilakukan. Tapi ada juga yang sifatnya hanya sharing pengalaman pribadi, contohnya buku ini, ya. Mungkin pernah baca nih. Nah, ini mereka murni menuliskan apa yang mereka rasakan, pengalaman-pengalaman mereka itu sewaktu di pesantren hingga menjadi komedian top itu dilakukan dalam arti sifatnya curhat. Jadi mereka menulis apa adanya saja. Tidak terlalu banyak riset yang dilakukan kalau menurut saya setelah saya membaca buku ini. Bahkan untuk seorang komedian top sekelas almarhum Sardono pun saat dia menyusun buku ini itu melakukan riset. Saya baca behind the scene-nya proses pembuatan buku ini. Bukunya tidak banyak sih, hanya sekitar 130 halaman, tapi dia melakukan riset nih untuk buku komedi ini gitu. Jadi itu risetnya penting itu. Itu terbitan tahun berapa, Pak? Yang mana nih? Yang ini? Dari Dono. Yang ini? Ya. Ini terbitannya tahun 2002. 2002. Ya. Oke. Semoga cukup jelas. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Wenan mohon diupdate slide-nya, jadi pertanyaannya saya bisa baca. Oke, baik. Dari Maria Ulfa. Halo Mbak Maria Ulfa. Untuk penulis baru, apakah kepopuleran penulis berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya naskah yang dikirim? Saya langsung jawab saja, sama sekali tidak. Karena bagi seorang editor di penerbit, penulis baru sekalipun itu punya potensi yang justru belum terungkap. Lain cerita kalau penulis lama, mereka sudah tahu, oh kualitas penulisnya seperti itu. Tapi kalau penulis baru, itu buat mereka menjadi ladang-ladang pembibitan baru, sekaligus peluang untuk mencetak penulis-penulis baru yang berbakat. Jawabannya seperti itu. Oh. Jadi penulis-penulis baru pun punya kesempatan yang sama ya Pak ya? Betul. Betul. Wow. Oke. Tapi ingat, itu biasanya 10 halaman pertama itu paling menentukan. Kalau memberikan naskah buku kita kepada penerbit, dia akan membaca 10 halaman pertama. Kalau 10 halaman pertamanya sudah tidak meyakinkan, biasanya lampu merah. Oke. Sudah cukup jelas, Mbak Maria Ulfa? Oh, ada pertanyaan lain? Boleh di chat atau... Oke, sudah jelas. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Mas Adit. Itu buku bergambar itu. Buku merah. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Tina Syafirna. Di sini ada 3 juga Pak pertanyaannya. Bentar-bentar, yang mana nih? Oke. Coba di-refresh dulu Pak Renan. Tina. Kok nggak ada? Ada nih. Fotonya anime.
Vina. Tina. Terdengarnya Tina. Oh. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara menggunakan majas pada cerita? Majas apa yang paling tepat untuk digunakan pada cerita? Kemudian kedua, bagaimana cara menciptakan ciri khas penulis pada cerita? Dan yang ketiga, menurut Pak Alex, lebih baik membuat buku tema mainstream atau tema yang anti mainstream? Terima kasih. Jadi jawab pertanyaan yang pertama dulu, Pak. Oke, makasih Mbak Vina. Jadi majas yang biasa digunakan pada cerita-cerita kita itu sebenarnya tergantung. Jadi nggak ada majas tertentu yang paling tepat. Hanya majas mana yang pas untuk cerita yang kita bikin. Contoh komik ini ya. Ini di dalamnya banyak sekali majas nih. Saya tertawa ngakak kalau baca komik ini nih. Majasnya itu terlalu hiperbola. Kadang totem Roparte, totem Pax Pretoto itu juga dipakai semua. Majas-majas tersebut itu luar biasa sih. Tapi di dalam buku ini, Four Pieces, kebetulan saya menulis kata pengantarnya di sini. Itu majasnya itu bisa dibilang kebalikan dari hiperbola. Mereka tuh menggunakan kata-kata yang sifatnya antitesis. Nanti mungkin bisa dibaca langsung. Jadi jawaban saya, majas yang mana itu tidak ada yang paling tepat. Yang ada itu mana yang paling pas untuk cerita yang kita tulis. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menciptakan ciri khas penulis pada cerita? Tadi saya pernah jawab pertanyaan untuk Mas Aditya ya. Jadi gaya penulisan kita itu akan berubah seiring waktu. Kalau ciri khas kita itu akan terbukti pada beberapa karya kita yang terakhir. Pada waktu saya membaca contoh karya Glenn Alexi, di dua buku ini saja terlihat terjadi perbedaan gaya bahasa. Walaupun mungkin sifatnya mungkin adalah satu untuk genre horor remaja, satu lagi untuk genre dewasa. Tapi di situ kita bisa melihat ciri khas penulisnya ada. Jadi dia selalu menciptakan jump scare tertentu dan juga membuat plot cerita yang berliku-liku. Ini menurut saya sih unik sih gitu. Jadi cara menciptakan ciri khas penulis itu menurut saya tuh kita harus membuat plot. Jadi dari plot itu kita akan terlihat, Alex Chung ini kalau menulis buku novel itu selalu deh pasti korbannya laki-laki gitu, pelakunya perempuan, misalnya seperti itu. Jadi perlu melakukan riset dan membuat plot tertentu yang menjadi ciri khas kita. Kemudian pertanyaan ketiga, lebih baik membuat buku tema mainstream atau tema anti mainstream? Dua-duanya sama-sama baik sih. Kalau kita maunya buku mainstream aja ya, yang laku-laku aja, nanti buku model ini nggak ada. Kalau kita lihat judulnya kan seakan-akan wah tentang topik serius nih gitu kan. Tapi kan kita juga perlu buku semacam ini gitu. Jadi kalau semuanya mau bikin yang mainstream saja, mengejar keuntungan saja, ya bukan berbagi inspirasi namanya, tetapi meraih keuntungan. Nah, itu sih menurut saya sih. Toh buku seperti ini pun juga laris. Padahal dia bisa dibilang bukunya anti mainstream, hanya mengumpulkan kisah-kisah inspiratif dari para tokoh yang pernah tampil di Kick Andy. Tapi toh bukunya laris, gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Sudah cukup jelas, Mbak Vina. Vina Syafirna. Kita langsung lanjut lagi. Ya. Pertanyaan dari Sylvia Angelina. Wah, apakah dari adik seperguruan saya, silakan. Wah, iya. Apakah pernah mendapat tanggapan negatif dari pembaca setelah buku terbit? Kalau pernah, bagaimana Pak Alex menanggapi tanggapan tersebut?
Oke, jadi mengenai tanggapan negatif itu bisa berbagai macam bentuknya. Misalnya tanggapan negatif karena cover bukunya, bentuk bukunya, ketebalannya. Contoh buku saya ini kan berat bukunya 3 kilo. Tebal bukunya 1.700 halaman, hampir 7.700 halaman. Nah, ini kan orang juga memberikan reviewnya negatif. Pak, Bapak mau buat buku atau mau buat bantal katanya. Saking tebalnya gitu. Kadang-kadang bisa juga dijadikan ganjalan meja atau apa. Nah, tapi kalau terkait isinya, saya pernah mendapatkan kritik, salah satu contohnya buku saya yang ini. Tapi ini lebih tepatnya kritiknya bukan kepada isi bukunya, melainkan apa yang terdapat di dalam buku. Jadi ada beberapa buku ini, kita melakukan kompilasi, kadang-kadang kita perlu sponsor ya. Di situ kadang-kadang mereka menyelipkan semacam pesan sponsor atau iklan. Nah, itu bisa menjadi kritikan bagi kita. Jadi negatif itu tidak selalu isinya, bisa juga bentuknya, sifatnya dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi kalau ternyata yang dikritik itu bukunya benar-benar bukunya, Pak, bukunya jelek banget. Saya nggak ngerti cara bacanya, atau menurut saya bukunya tuh nggak berfaedah gitu. Mungkin buku itu bukan untuk dia, mungkin untuk orang lain yang lebih cocok membacanya. Contohnya buku saya yang pernah saya susun, judulnya 7 kali gagal, 8 kali bangkit. Itu jelas buku motivasi. Kemudian orang itu mungkin lagi emosi, bukunya nggak berguna buat dia. Buat saya it's okay, fine. Tapi buat orang-orang yang sedang membutuhkan, itu sangat berguna. Jadi jangan pernah menjadikan komentar atau kritik negatif itu sebagai alat untuk membuat kita menjadi down, tetapi malah menjadi cambuk untuk memperbaiki karya kita berikutnya. Itu sih menurut saya. Super sekali. Terima kasih, Bo. Sama-sama. Itu menurut Ci Sylvia, buku yang tebal itu feng shui-nya bagus apa enggak? Oliver fokus. Oliver fokus. Saya suka sih. Cukup jelas ya, Sylvia ya? Iya, Bo. Terima kasih. Sama-sama. Ya, next. Lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Prabu Mutawakil. Apakah nama pena itu begitu penting untuk penulis? Jika iya, apakah ada kriteria khusus untuk menentukan nama pena? Silakan, Pak Alex. Nama pena itu penting untuk sebagian penulis, sebagian juga menurut mereka tidak penting. Tapi sebagai penulis pemula, biasanya masih malu-malu. Jadi mereka menggunakan nama pena untuk melindungi identitas mereka kalau karyanya ternyata flop di pasaran. Tapi sebaliknya, kalau ternyata karya mereka booming, sukses, cetak ulang berkali-kali, menurut mereka nama pena itu juga penting. Karena menghindari kejaran pers atau penerbit yang ingin mewawancara kita, yang ingin mengejar-ngejar kita untuk melakukan interview. Jadi melindungi identitas. Apakah ada kriteria khusus? Itu sebenarnya kalau buat saya biasanya kembali kepada masing-masing penulis. Ada yang menggunakan nama ibunya sebagai nama belakangnya, atau ada juga yang menggunakan nama mantan pacarnya, atau nama panggilannya selama dia masih kecil, selama masa sekolah dan sebagainya. Jadi tidak pernah ada kriteria khusus. Yang pasti nama pena tersebut pada saat diajukan ke penerbit, dia akan tanya. Kalau misalnya sama dengan nama pena penulis lain, mungkin diminta diganti. Itu aja sih, Mas Prabu. Makasih, Mas. Oh iya. Oh, itu berarti kasusnya kayak Fujiko F. Fujio ya, yang punya nama pena sama kalau nggak salah deh. Itu benar, ya. Itu di chatting ada yang tanya, boleh nggak Pak nama mantan? Boleh aja sih. Oh alam. Terus juga nama pena ini kan jatuhnya buat apa, kayak perlindungan privasi gitu kan? Iya benar, yang tadi saya bilang, kalau misalnya gitu ya? Sukses, ya nanti kan pasti akan dicari tuh oleh televisi, radio, dan sebagainya. Kalau kita tulis nama asli, dia tinggal ketik nama kita di Google, akan muncul tuh LinkedIn kita, Facebook kita, dan sebagainya. Tapi kalau nama pena ya, contoh Mas Renan PJ ini gitu, kalau dia diganti jadi Ronin, nah itu kan susah carinya. Ya. Oh, ya. Ini udah haji tukang kopi Pak kalau di Bogor. Nggak boleh pakai saya. Ya.
Tapi Iya, contohnya berarti kalau Sylvia ya, misalnya dia pakai nama pena ahli Feng Shui, nah itu lebih susah lagi carinya. Karena banyak sekali pemiliknya. ya kayak ini juga kan J.K. Rowling, dia kan aslinya itu apa namanya kalau nggak salah disaranin ganti nama, bukan ganti nama sih, cuma singkat nama doang. Jadi cuma ditampilin itu kan nama belakangnya doang. Iya benar. Kalau nggak salah gitu. Ya, makasih Pak. Sama-sama Mas Rabu. Ya. Itu ada pertanyaan tambahan deh di chat. Nama pena bisa dipatenkan nggak sih Pak? Kalau pematenan nama itu tidak ada kaitannya dengan proses penulisan atau penerbitan buku, tapi kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Saya sendiri memiliki beberapa haki yang terdaftar di Departemen Haki ya, Dirjen Hukum dan HAM. Itu misalnya contoh nama usaha kita ingin patenkan, itu beda lagi. Jadi nanti kalau sudah dipatenkan, misalnya kita pakai nama Oliver Liao, bukunya judulnya apa, pengarangnya Oliver Liao. Nanti di ujung Liao-nya itu ada huruf R bulat atau register. Jadi itu dipatenkan sebagai bukti. Itu nggak boleh dipakai orang lain untuk tujuan yang sama. Kalau dia pakainya sebagai nama perusahaan boleh aja, karena Oliver mempatenkan sebagai nama pena. Itu bidangnya beda. Oke. Nah, jadi ada masing-masing kan bisa sama, asal bidangnya beda. Kalau Pak Alex sendiri, nama penanya terinspirasi dari mana Pak? Nama pena saya yang di belakang itu adalah nama marga dari ibu saya. Karena seperti kita tahu di kalangan orang Tionghoa itu masih paternalistik, jadi kita pasti menganut marga ayah. Nah, untuk menghargai ibu saya, menghormati ibu saya menggunakan nama pena marga ibu saya. Oke, baik. Tanya selanjutnya dari Mbak Ayudia. Boleh bagaimana ditampilkan Mas Rena? buku dalam bentuk e-book atau buku elektronik? Apakah prosesnya sama atau berbeda, Pak? Bagaimana potensi e-book menurut Pak Alex? Ya, ini kita bicara e-book dengan cara penerbitan tradisional ya. Jadi sewaktu kita mengirimkan naskah buku kita kepada penerbit, nanti apalagi setelah terjadi pandemi COVID ini, biasa penerbit akan memperhitungkan nilai valuasi dari naskah buku kita. Mereka akan membandingkan kalau diterbitkan secara fisik kurang lebih berapa, kalau diterbitkan secara online atau e-book kurang lebih berapa. Nah, kalau mereka melihat lebih menguntungkan secara e-book, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, pada saat toko-toko buku tutup, itu mereka akan memberikan kontrak kepada penulis sebaiknya dibuat dalam bentuk e-book saja. Nanti perhitungan komisinya dan royaltinya juga lain. Kurang lebih seperti itu. Mas Renan boleh ditampilkan itu? Saya pertanyaannya nggak lihat. Yang mana? Yang mengenai e-book. Sudah? Nah, gitu. Gimana Mbak Yudia? Iya, terima kasih sudah jelas. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama Mbak Yudia. Ya. Next-nya. Ya, next-nya. Saya coba search dulu. Oke, dari panitia nih. Bagaimana cara memilih penerbit buku yang bagus untuk penulis pemula? Sebentar. Emang panitia boleh nanya ya? Boleh ditampilkan pertanyaannya? Tadi saya nggak lihat nih, nggak ada di layar saya. Apa tadi pertanyaannya, Oliver? Diulang aja. Bagaimana cara memilih penerbit buku yang bagus untuk penulis pemula? Sebenarnya kalau penerbitan tradisional tuh yang milih jadinya penerbit, bukan kita. Kalau kita sih bebas aja mau kirim kemana ya. Saya bisa kirim 100 email ke 100 penerbit. Tapi kan mereka menerima nggak naskah saya? Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengirimkan naskah kita ke penerbit yang menurut kita ini cocok dengan gaya penulisan kita, ya tinggal pilih aja. Karena sebagai contoh, penerbit sebesar Gramedia pun punya sub-sub penerbit itu yang membidangi berbagai macam genre. Ada yang sejarah, komik, hiburan, novel, dan sebagainya.
Nah, jadi kita harus kalau kirim naskah itu harus lihat dulu, pelajari penerbitnya, apakah mereka cocok dengan bidang yang kita tulis atau tidak. Dan setelah kita kirim pun belum tentu diterima, karena kan mereka yang menilai. Jadi dalam hal ini proses pemilihan penerbit memang kita yang mengirimkan, tapi yang menentukan ya dari penerbitnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu nggak masuk undian door prize ya, panitia. Pertanyaan berikutnya. Oke. Ini ada 2 pertanyaan yang sama dari Mas Prabu dan Pak Wisnu. Iya, silakan. Bagaimana tips untuk mengatasi writer's block yang bisa Pak Alex sarankan? Writer's block ini dialami bukan cuma oleh penulis buku, tapi juga dialami oleh penulis artikel, bahkan oleh penulis Quora. Kadang-kadang saat kita membuat jawaban terhadap PJ yang diajukan, kita seringkali bingung atau mentok di tengah-tengah. Lalu kita save draft. Save draft itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan nyangkut di draft, nggak pernah kita teruskan. Nah, writer's block ini biasanya terjadi kalau kita jenuh, bosan, atau mengalami suatu guncangan dalam hidup, ya. Itu banyak faktornya. Lalu tipsnya bagaimana mengatasinya? Ini pengalaman pribadi ya, saya bagikan kalau saya waktu itu memilih untuk rehat sejenak dari proses menulis. Setelah rehat sejenak, lalu kita melakukan proses kontemplasi, bisa melalui tamasya, membaca buku, pergi ke tempat-tempat asing, biasanya akan membuka suatu ide atau pemikiran sehingga kita mampu meneruskan tulisan kita. Atau bisa juga menemukan motivasi baru. Saat kita menulis itu motivasi adalah yang paling penting. Lalu motivasinya misalnya anak kita yang tersayang, atau istri, atau pacar, atau selingkuhan, maksud saya yang lain. Intinya mencari sumber motivasi sih, kurang lebih seperti itu. Oke. Kegiatan selingannya juga yang berhubungan dengan penulisan atau yang berbeda, Pak? Kegiatan selingannya, kalau saya sih waktu itu pergi ke tempat asing, tidak bawa laptop. Tapi ujung-ujungnya baru 3 hari saya udah kepengen nulis lagi. Memang dasar penulis ya. Oh. Jadi dia malah terpacu, oh segera cepet nih saya dapat ide, harus segera pulang ketik. Nah seperti itu. Oke. Gimana? Sudah cukup jelas dari Mas Prabu dan Pak Wisnu? Mantap, mantap. Siap, makasih Mas. Makasih juga buat jawabannya. Baru sadar sih ternyata sama pertanyaannya. Yap. Oke Pak Alex, ada pertanyaan lagi dari Mas Hasanul Falah Putra Junaidi. Ini agak panjang. Ya. Apakah mungkin terjadi perubahan terkait tujuan dari pembuatan buku itu sendiri diakibatkan lamanya waktu penulisan dan keterbatasan informasi yang didapatkan? Misalnya sebuah buku yang ingin membahas sejarah Perang Dunia Pertama, tapi karena stuck, akhirnya malah membahas salah satu negara yang ikut Perang Dunia Pertama. Iya, banyak. Ini perubahan alur penulisan ya Pak? Iya. Saya ingin memberikan satu contoh buku ini. Judulnya Perkawinan Strategis, dikarang oleh almarhum Steve Haryono. Nah, buku ini juga cukup lama dibuatnya karena melalui proses riset yang memakan waktu bertahun-tahun. Karena saking lamanya dan keterbatasan informasi yang didapatkan, jadi buku ini tuh akhirnya memberikan batasan terhadap ruang lingkupnya, yaitu hubungan keluarga antara opsi-opsi Tionghoa dan cabang atas. Jadi dia tidak membahas cabang bawah, hanya cabang atas saja. Nah ini juga salah satu contoh bukunya. Jadi apakah mungkin terjadi perubahan? Bisa saja, tapi tidak terlalu signifikan. Karena kalau terlalu signifikan perubahannya, biasanya kita malah membuat buku lain, buku baru yang tujuannya beda. Seperti itu sih. Oke.
Cukup jelas, Mas Hasanul? Oke, cukup jelas. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama. Terus ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Syara. Syara Cumairah. Pertanyaannya, apakah sebelum naskah terbit ada perhitungan risiko buku diplagiat, Pak? Selama saya meeting dengan berbagai macam penerbit, saya tidak pernah melakukan pembahasan mengenai hal ini. Tapi saya pernah dipanggil datang ke kantor penerbit setelah buku saya bestseller. Jadi mereka panggil, mereka bilang bahwa ini ada risiko diplagiat. Jadi itu bukannya sebelum naskah terbit, tapi setelah buku terbit. Karena sebelum naskah terbit itu pihak penerbit pun menurut saya tidak bisa memperhitungkan secara pasti apakah buku ini dalam beberapa hari terbit kemudian akan muncul buku palsunya di toko-toko buku atau bukan gitu. Jadi setelah naskah terbit lebih tepatnya. Setelah naskah terbit. Makanya kalau bikin buku tuh contohnya bisa juga seperti saya ini. Nah, pihak pemalsu bukunya kapok, terlalu tebal. Iya sih, benar. Saya sempat keliling beberapa bulan setelah buku ini terbit bestseller. Saya keliling ke daerah Senen, maaf, itu tidak ada, belum ada sih lebih tepatnya di Blok M Senen itu belum ada. Males kayaknya Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya, cukup jelas ya, Mbak Sarah ya. Cukup jelas. Oke. Kita coba saring lagi pertanyaannya. Dari Mbak Natalia, Pak. Oh, oke. Bagaimana pendapat Pak Alex dengan buku-buku indie? Itu aja? Ya, itu aja. Karena belum tampil di layar, jadi saya... Iya, maaf. Sentil terus Mas Renan pokoknya. Sorry. Ya. Susah sih banyak. Banyak search-nya lumayan nih. Oke, mengenai buku indie ya. Ini juga saya ada membuat. Ada bunyi apa ya? Dari Aditya. Oke, Adit. Oke. Jadi contoh buku indie itu adalah buku ini, Kisah Unik Keluarga Unik. Ini adalah buku yang kami terbitkan sendiri, lalu dipromosikan sendiri, di launching sendiri, semuanya diurus serba sendiri. Jadi menurut saya buku indie itu sangat bermanfaat untuk sarana uji coba bagi penulis pemula yang baru belajar menulis, tapi ingin melihat bukunya terbit. Berhasil terbit seperti apa, bentuk akhirnya, bentuk fisiknya, tanggapan terhadap buku tersebut, dan sebagainya. Jadi menurut saya penerbit indie itu juga sangat membantu para penulis-penulis muda yang baru mencoba, atau penulis berbakat yang dia tahu naskahnya bagus, tapi dia punya keterbatasan dana. Nah dalam hal ini penerbitan indie itu sangat membantu bagi kita. Itu sih pendapat saya. Gimana Mbak Natalia? Makasih Pak Alex. Nanti tak PJ aja Pak. Siap. Waduh. Oke. Tanya selanjutnya dari teman rantau. Sebagai pemula, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk mulai menerbitkan buku? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Natalia sebelumnya. Jadi, setelah naskahnya terbit, kita segera hubungi penerbit indie, sampaikan bahwa ini akan diterbitkan. Nah, setelah buku terbit, kita bisa lakukan launching, bisa launchingnya secara online, atau secara fisik. Itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Jangan lupa bagikan buku-buku itu kepada inner circle kita, teman-teman kita, mereka akan memberikan feedback gitu loh. Atau tulis bukunya di review, misalnya di goodreads.com dan sebagainya. Itu salah satu caranya sih. Oke. Menjawab? Teman rantau? Udah lama merantau belum? Iya Pak, terima kasih.
Sama-sama, Mbak. Saya coba cari pertanyaan lain, Pak. Bentar. Oh, banyak banget nih. Enak bener yang minum itu ya, Mas Aditya ya. Saya belum minum tadi. Minum dulu, Pak. Ya, siap. Saya lagi nyari pertanyaan nih. Nah, ini juga salah satunya misalnya gelasnya kita bisa cetak dengan buku kita sendiri. Itu juga bisa meningkatkan percaya diri. Setiap kali minum lihat buku kita kan. Setuju. Nyetak kaos juga, Pak. Ah, itu juga. Minta Mas Wisnu itu kalau soal-soal seperti itu. Apaan? Oh, dengar orangnya dengar. Nih, pertanyaan dari Rani. Bagaimana pandangan Pak Alex terhadap fenomena saat ini di dunia kepenulisan yang mana beberapa penerbit lebih mementingkan pasar dibandingkan kualitas buku? Terima kasih. Kalau dari dulu sampai sekarang sih setahu saya kepentingan penerbit itu memang sisi revenue atau finansial. Jadi mau penerbit manapun juga arahnya ke sana. Makanya kenapa ada beberapa penulis yang sudah mengalami pahit getirnya berurusan dengan penerbit seperti itu, banyak yang berinisiatif membentuk penerbit sendiri. Nah, itulah asal-usul penerbit indie. Mereka membuat paket ekonomis untuk membantu para penulis supaya bisa menerbitkan buku dengan biaya yang ekonomis, dengan nilai yang cukup rendah ya, gitu. Tidak terlalu besar tapi bisa terbit. Bahkan untuk satu buku pun penerbit ini bersedia menerbitkan satu eksemplar buku saja. Itu menurut saya sangat membantu sih bagi pihak penulis. Oke. Jadi penerbit yang mementingkan pasar itu wajar ya, Pak ya? Iya. Kalau minum terus kapan munculnya nih pertanyaannya? Maaf. Udah dimunculin kok. Nah, ini baru benar. Oke. Menjawab, Mbak Rani, gimana jawabannya? Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Rani. Tapi saya mau nambah pertanyaan, boleh nggak? Boleh, Mbak. Nambah nggak bayar. Nanti Oliver yang bayar. Jadi kan juga ada beberapa selain mementingkan pasar, tapi penerbit ini kayak lebih memfokuskan misalnya nyari selebgram nih yang mau nulis, tapi antar pasarnya itu followersnya sendiri. Nah, gimana tuh pandangan Pak Alex fenomena saat ini? Terima kasih, Pak. Iya, saya nangkap maksudnya Mbak Rani. Jadi memang kebanyakan waktu mereka mencari penulis-penulis dengan postingan yang laku ya, yang followersnya ribuan, puluhan ribu, jutaan itu, mereka tujuannya menghitung, oh naskahnya bagus, misalnya contoh KKN ya di Desa Penari itu kan, wah naskahnya oke, terus followernya banyak, pembacanya banyak, itu langsung pasti laris, makanya langsung diterbitkan. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang wajar kalau posisi kita sebagai penerbit. Tapi kalau posisi kita sebagai penulis, apalagi kita followernya masih sedikit, lalu ingin menerbitkan buku kita, menurut saya terbitkan aja, nggak usah pusing gitu loh. Karena kalau kita tergantung pada penerbit, kita nggak akan pernah menerbitkan buku kita. Jadi tidak selamanya kualitas naskah yang menurut penerbit itu sepertinya biasa-biasa saja, tapi setelah diterbitkan belum tentu sih Mbak, karena sangat tergantung berbagai faktor sih. Cukup jelas nggak Mbak Rani? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Renan. Apakah Indonesia punya layanan buku print on demand? Cukup banyak ya Mas Renan ya, itu bisa dicari di Google, karena saya tidak mungkin menyebutkan namanya satu persatu. Tapi tips dari saya itu adalah pada saat mencari layanan buku print on demand ini, kita harus melihat mereka punya portfolio,
Dan yang paling penting itu adalah meminta contoh hasil cetak bukunya. Karena kebanyakan print on demand itu bekerja sama dengan penerbit-penerbit tertentu yang hanya memiliki mesin-mesin cetak offset seri-seri lama. Kalau mesin cetak offset yang baru itu nanti warna bukunya akan terlihat. Contohnya seperti ini. Saya pernah mengalami hasil cetaknya tidak sesuai. Karena dia mesin cetaknya terlalu versi lama, offsetnya ini warnanya bukan kuning, tapi hijau. I see. Itu salah satu tipsnya. Sering dipakai untuk, sering kami butuh untuk nyetak diktat sama yang lain-lain Pak soalnya. Iya. Saya coba cari pertanyaan lain. Bentar. Nih, ada pertanyaan menarik dari Mas Ikram. Ya, silakan. Jika saya seorang karyawan, berapa waktu dalam sehari yang perlu saya luangkan untuk menulis buku? Jika saya targetkan penulisan selesai dalam 6 bulan. Boleh tolong ditampilkan, Mas Enan? Iya, siap. Salah pilih sih. Ada beberapa sih, Pak. Oke. Sebagai karyawan. Ya. Ini pernah saya alami langsung waktu saya menjadi karyawan di kantor. Jadi yang pasti tidak boleh menggunakan waktunya kantor. Lebih tepatnya pada saat jam kerja berakhir, itu mungkin kalau kita mau lembur ya mungkin boleh aja di situ dengan syarat jangan meminta uang lembur dari kantor. Nah, biasanya pada waktu kita meeting di kantor atau sedang mengerjakan tugas, yang sering terjadi itu ide-ide untuk menulis buku justru muncul. Nah, di sini idenya itu langsung saya tuliskan di handphone atau dituliskan di post-it. Setelah itu, setelah jam kantor usai, langsung saya mulai menulis. Kalau ditanya berapa waktu dalam sehari, targetnya 6 bulan, sebenarnya nggak ada hubungan ya sama urusan kantor. Karena lebih tepatnya ini kerjaan di luar urusan kantor. Jadi biasanya kita perlu mengatur waktu seusai jam kantor. Coba luangkan waktu 2-3 jam untuk menulis. Karena pengalaman saya, dalam 3 jam itu 1 jamnya biasanya kita masih asik berkutat dengan urusan mencari ide, style musik, dan sebagainya. Jadi kurang lebih jawaban saya 2-3 jam dalam sehari. Terima kasih. Gimana Mas Ikram? Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Ikram. Itunya unik Mas, headsetnya Mas. Mantap. Headset Miniso Pak. Nah, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Naufaldi. Bagaimana sih penulis buku bertindak ketika bukunya dibajak? Mengingat pembajakan buku di Indonesia ini marak terjadi. Ya, terima kasih Mas Naufal pertanyaannya. Jadi responnya bisa membiarkan saja atau membiarkan saja. Dua-duanya sama. Karena proses penegakan hukum di negara kita ini untuk urusan pengusutan buku palsu itu waktunya terlalu ribet, terlalu lama prosesnya, dan nilai yang kita dapatkan juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kebanyakan membiarkan dalam tanda petik itu dengan tujuan sebagai promosi. Misalnya Microsoft Windows itu mungkin dari pihak Microsoft harusnya tahu ya bahwa mereka produknya dibajak. Tapi memang mungkin sengaja dibiarkan untuk sebagai alat promosi. Tetapi di satu sisi, pada waktu mereka mengetahui bukunya dibajak, seorang penulis itu akan melaporkan kepada pihak penerbit. Nanti pihak penerbit itu akan memiliki divisi legal yang akan memproses urusan ini. Kalau nanti urusannya sampai ke meja hijau, nanti pihak penulis juga akan dihubungi bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, pihak penerbit akan melakukan penuntutan terhadap pemalsu. Itu bisa mencapai 5 miliar ya, sesuai pasal 72 ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi setahu saya karena pemegang hak ciptanya itu yang dipalsukan adalah bukunya penerbit,
kemungkinan pihak penulis tidak mendapatkan bagian, kecuali tergantung kontrak atau negosiasi di sana. Terima kasih. Oke. Nina, gimana Mas Naufal? Sudah terjawab dengan baik, terima kasih. Kita masih ada waktu setengah jam. It's okay, kita tanya jawab aja. Ya, bentar ya. Oke, kita coba cari pertanyaan yang di bawah-bawah nih. Dari Mbak Syara lagi nih. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan harga naskah jual putus? Boleh pertanyaannya, Mas Enan? Sudah. Oke. Cara menentukan harga naskah jual putus. Jadi gini, Mbak Sarah. Waktu itu juga saya pernah mengajukan sebuah naskah ke pihak penerbit. Dari pihak penerbit kemudian mengajukan penawaran, Pak, gimana kalau naskah buku Bapak ini kami beli putus saja, nggak usah bayar royalti. Artinya kalau beli putus, pada saat buku kita nanti terbit dan ternyata laku keras di pasaran, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa lagi, hanya nilai beli putus saja. Nah, jadi yang terjadi adalah cara menentukannya itu, yang pertama biasanya dihitung oleh pihak penerbit. Dari mereka akan menghitung berapa tebal halaman bukunya, bagaimana kualitas naskahnya, mereka akan memberikan penawaran, misalnya 5 juta rupiah. Dari situ kita akan bernegosiasi, karena menentukan harga jual itu untuk naskah sebenarnya tergantung juga berapa besar effort si penulis. Ada naskah yang walaupun tipis tapi dikerjakan 3 tahun. Ada yang hanya 1 minggu gitu. Jadi ini tergantung juga besarnya effort yang diperlukan untuk menyusun naskah tersebut. Tidak ada rumus khusus dalam hal ini sih. Tapi memang ada juga yang pernah memberikan contoh perhitungan yang menurut dia cukup layak. Misalnya per halaman, bagaimana kalau saya hargai per halaman hasil kerja keras saya itu Rp150.000 per halaman. Itu juga ada. Nanti tinggal dikalikan berapa banyak tebal naskahnya. Kurang lebih seperti itu sih. Kali 7.700. Gimana, Mbak Syara? Sudah cukup jelas? Kita anggap sudah ya? Sudah Ya, cukup jelas. dulu aja. Nanti bisa balik lagi kalau. Ya. Ini dari Mas Ikram. Apakah Pak Alex membaca buku sebagai inspirasi untuk menulis buku atau sebagai hobi? Buset, ada 8. Oh, ini dia. Bukan. Bentar, cari dulu. Iya. Ada 8 soalnya, yang mana nih? Nanti berikutnya kita ganti aja lah, Oliver. Apa? Nanti kita ganti aja operatornya berikutnya lah. Wah, dipecat ya gua. Tapi kurang lebih saya nangkap sih Mas Ikram ya pertanyaannya ya. Jadi saya sendiri banyak membaca. Tujuan saya membaca itu selain menambah wawasan, pengetahuan juga untuk membantu saya selama proses penulisan. Contoh buku yang saya baca misalnya seperti ini. Buku penulis sosok. Ini ditulis oleh wartawan Kompas. Mantan wartawan Kompas. Nah, ini menurut saya sangat berguna kalau kita ingin menulis tentang biografi atau artikel tentang seseorang gitu. Jadi menulis buku itu memerlukan bahan bakar dari bacaan-bacaan yang kita baca, dari buku-buku yang kita baca. Selain memang hobi, saya juga membaca itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Kurang lebih seperti itu, Mas Ikram. Pak, jika misalnya Bapak membaca buku ya, lalu dari buku tersebut untuk inspirasi untuk buku selanjutnya,
apakah nanti Bapak cantumkan kredit atau mungkin Bapak meminta izin dulu kepada penulis seperti itu? Kalau bukunya yang kita terbitkan atau yang kita susun berikutnya itu isinya berhubungan dengan referensi yang kita baca atau materi yang kita baca, itu perlu, Mas. Tapi kalau sifatnya yang menginspirasi kita itu tidak perlu. Contoh ini menulis sosok, ini kan suatu buku teknis ya. Dari buku ini saya bisa menerbitkan 10 buku yang berbeda. Apakah ini perlu dicantumkan? Bisa iya, bisa tidak. Apakah cara patokannya adalah apakah ada teknik, salah satu teknik dalam buku ini yang Mas Ikram cantumkan? Kalau ada, wajib ditulis. Tapi kalau tidak ada, Mas Ikram hanya terinspirasi saja. Oh, saya terinspirasi dari gaya penulisannya penulis ini. Itu menurut saya tidak perlu. Karena dari satu buku ini bisa 100. Nggak mungkin 100-100-nya kita tulis semua. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Bagus, Mas, headsetnya, Mas. Besok saya beli. Ke Miniso. Oke. Mengingat waktunya nih, saya mau tutup dengan pertanyaan saya, Pak. Oh, pertanyaan Oliver? Iya. Pak MC boleh tanya ya? Tadi kan Pak Alex pernah cerita, tadi sudah cerita ya, dalam riset untuk penulisan buku kungfu tadi, saya lupa judulnya, Pak. Ya. Itu Pak Alex, maksudnya praktek kungfunya sendiri atau enggak sih, Pak? Ini pertanyaan yang sifatnya agak privat sebenarnya. Tapi anyway, biasanya kalau kita melakukan suatu buku yang berhubungan dengan passion kita, kemungkinan besar sosok penulisnya itu akan minimal punya pengalaman di bidang yang sama atau berkecimpung di bidang itu. Contoh yang tadi ya, kalau buku ini penulisnya memang berkecimpung di bidang penulisan sosok. Dia biasa mewawancara tokoh-tokoh penting. Dari hasil wawancara itu, lalu dia menjabarkannya, menguraikannya dalam buku ini. Teknik bagaimana yang dipakai, bagaimana cara mewawancarai tokoh yang baik, dan sebagainya. Jadi biasanya memang berkecimpung di bidang itu atau minimal berpengalaman di bidang itu. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Alex. Sama-sama, nanya lagi, awas. Oke. Saya rasa sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya, sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Terima kasih banyak Pak Alex karena sudah banyak menjawab. Kasihlah satu lagi Oliver waktunya, kasihan yang udah ngetik pertanyaan. Kasihlah 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Bentar. Panitia gimana nih? Saya nurut. Oh iya, udah. Tuh, lagi Pak, sampai pagi kata Pak Rafael Jumantara. Waduh. Iya. Nanti yang jawab tapi Renan ya. Yang jawab Renan sama Oliver. Nanti bisa dilanjut setelah acaranya selesai kan, boleh tanya-tanya lagi atau bisa seperti biasa kita suruh taruh di Quora. Oh iya, siap. Nah, iya. Saya cuma khawatir pesertanya pada bosan aja dengan suara saya itu, udah ada yang left group barusan. Nggak apa-apa nambah Pak, itu 45 orang dari tadi. Oke. Dari tadi stabil kok. Jadi ada pertanyaan lagi? Ada dari, saya coba cari yang paling bawah nih. Ya, silakan. Dari Mas Aldo Tantri. Mas Aldo Tantri ya, silakan Mas. Bagaimana cara menjadi penulis yang baik bermodalkan membaca tulisan Quora saja? Boleh ditampilkan Mas Renan, tolong pertanyaannya. Ya. Ini sebenarnya agak nyerempet pertanyaannya karena urusannya dengan Quora nih. Kita bisa didisconnect sama Quora nih kalau begini caranya. Tapi anyway, menjadi penulis yang baik itu menurut saya bukan hanya bermodalkan membaca tulisan Quora saja, karena banyak sekali seperti yang tadi saya bilang. Saya membaca berbagai macam buku, komedi, wisdom, dan sebagainya. Itu banyak sekali bahan yang harus kita baca. Bahkan Misteri Rumah Kosong pun ini saya baca ulang, karena sifatnya, alur ceritanya bagus. Jadi selain membaca
Quora, saya sarankan juga membaca bahan-bahan yang lain. Kalau hanya bermodalkan membaca tulisan Quora saja, itu menurut saya kurang lengkap. Ibarat makanan itu kurang garam. Demikian jawaban saya. Oke. Gimana Mas Aldo? Apakah berminat menulis buku berdasarkan jawaban anonim? Ya, udah dijawab. Puas katanya. Bagus sih, puas. Oke. Satu lagi aja ya pertanyaannya. Coba cari lagi. Kompilasi cerita sisi gelap. Nah, itu bagus tuh dari Mbak Eriska. Nanti di depan bukunya ditulis namanya anonim. Sisi gelap dari pertanyaan sisi gelap. Satu lagi ini dari Mas Wiko itu. Nulisnya gimana nih? Miko. Whiskey India, Queen, Oscar. Whiskey India Queen nggak ada? Oh, Whiskey India. Apa pertimbangan Bapak menulis buku yang sangat tebal daripada menulis dalam ukuran buku standar dan menerbitkan dalam beberapa jilid? Ini pertanyaannya cukup serius, jadi saya jawabnya juga serius. Paling nggak wajah saya terlihat serius. Oh ya. Menulis buku itu sebenarnya awalnya nggak pernah ditargetkan sih kalau saya. Waktu saya menulis buku melacak jejak kungfu tradisional di Indonesia ini, terpikirnya paling hanya 100 halaman, paling banyak 200 deh. Tapi kok ternyata dalam proses penulisannya, ternyata materinya itu banyak sekali gitu loh. Saya tulis, dan seterusnya, akhirnya sampai 1.600 lebih. Jadi nggak pernah ada target khusus sih. Lalu kenapa nggak dipecah-pecah aja gitu? Nah, kalau dalam konteksnya ini, karena kungfu sendiri ada beberapa aliran, terutama terbagi atas dua bagian besar, yaitu kungfu utara dan kungfu selatan. Jadi kalau kita bikin untuk kelompok tertentu saja, itu nanti juga nggak fair, dan juga pembelinya itu tidak bisa membaca atau menambah wawasan tentang sisi lain dari kelompok yang satunya gitu. Jadi saya sengaja menggabungkan kedua kelompok tersebut dalam buku ini. Kurang lebih sih itu sih. Oke. Jadi untuk kejelasan buku lebih baik dalam satu set ya Pak. Satu buah buku ya, daripada dibuat sequel-sequel. Ya, sequel juga sebenarnya ada hubungan dengan ini sih, Oliver. Lebih ke arah marketing dan untuk meraih pendapatan lebih besar dari penerbit juga. Sebenarnya bisa aja disatukan, tapi habis itu kan mereka udah selesai. Jadi kalau ada sequelnya itu akan menimbulkan hype-hype baru yang pembaca akan ikut terpacu sih di situ. Oke. Gimana Mas Wikoil? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Sudah jelas? Sip, jelas. Oke. Saya rasa ini pertanyaan terakhir Pak, mengingat waktu. Oh iya, silakan. Oke. Saya nggak bisa jawab itu dari mana asalnya suara tokek. Ini bukan untuk saya. Oke, sekarang karena sudah berakhir sesi tanya jawabnya, kita mulai sesi pengundian door prize. Oke, siap. Kepada para panitia silakan menyaring dan mengundi para penanya supaya banyak yang beruntung bisa mendapatkan 2 buah buku dari Pak Alex. Langsung banyak yang itu ya, Oliver. Langsung banyak yang direct message ke panitia. Kasih Untuk kita mengundi, saya udah list semua orang yang ada yang bertanya 2 kali, nggak saya masukin 2 kali, jadi semuanya dimasukin sekali-sekali aja gitu. Tadi namanya Q Talk Soft sudah saya ganti jadi Cahyadi ya.
supaya jelas siapa orangnya, pelakunya gitu. Iya, Mbak Nata juga ada di sini kok gitu. Ini mungkin boleh dilihat di layar, kelihatan ya layarnya ya? Yang kelihatan cuma logo Firefox. Logo Firefox. Iya. Menarik. Bentar, stop presenting. Sekarang kelihatan kan? Ya, ini kelihatan. Ya, boleh dilihat di sini namanya udah ada atau belum? Saya scroll pelan-pelan ya. Kalau ada yang belum ada namanya, hehehe, kan Bapak yang ngasih hadiahnya. Renan mana ya? Mengirim diri sendiri. Oh iya, Pak Renan ya. Pak Renan. Nggak usah lah, gitu ya, pertanyaan suka nggak muncul. Gitu. Oke, saya putar ya. Nanti kita akan putar 2 kali. Nanti buat teman-teman yang dapat hadiahnya boleh mengucapkan terima kasih langsung. Nanti untuk pengirimannya nanti biar saya yang handle. Gitu. Oke, kita putar 1, 2, 3. Bilang stop ya. Yeay. Selamat untuk yang pertama Mbak Sarah. Mbak Sarah, apakah masih ada di sini? Apa sudah pergi? Kalau sudah pergi, invalid nih. Kami butuh konfirmasi suara. Pergi harusnya. Buat panitia saja. 1. Wah, ini. Ayo dikasih hitungan. 1. Tuh. 1, Apakah 5. ada yang klaim, Sarah? Tidak ada ya? Loh, Tidak. mana aku hilang namanya. Saya ngelihat di list tuh belum ada ya namanya Sarah ya. Mungkin udah Malah les. ada. Udah left. Ada nggak sih namanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita remove dulu ya. Aditya. Kita suara itu semua apa? Cetak lagi. Oke. Kita putar lagi ya untuk hadiah pertama. Belum ada yang punya tadi. Oke, Vina Safirna. Mbak Vina. Apakah masih ada Mbak Vina? Masih ada. Oke, Mbak Vina nanti boleh ya. Alhamdulillah udah jawab tuh, terima kasih. Dikirim email dikirim alamat emailnya di chat nanti biar saya atur. Lalu yang kedua ini saya remove ya Mbak Vina ya karena udah dapat biar nggak dapat lagi. Ini untuk penerima hadiah terakhir. Iya, Pak Renan. Wah, bisa didiskualifikasi nggak itu? Boleh deh, soalnya aku udah pernah dapat minggu lalu, jadi mendingan gantian. Oke ya, karena udah dapat kita remove dulu ya Pak Renan ya. Ya, Oke, ya. siap. Remove, ya. Wah, udah ada yang live group tuh bagusan. Aduh. Pak Renan kayaknya ini udah ngasih giveaway makanan aja, Pak. Oke. Kecuali nanti ini Pak Renan lagi memang berarti sudah ngasih Pak Renan gitu. Padahal namanya sudah di ini masih dapat gitu kan. Kita ya untuk hadiah kedua kita putar lagi. Ya. Nggak boleh. Waduh. Ya deh, jangan saya. Oke. Tadi saya cuma kupas semua. Saya serahkan ke yang lain aja ya. Ini kayaknya programnya udah diatur tuh berhenti di nomor itu. Emang supaya etis gitu. Nggak enak soalnya panitia nongol 2 kali berturut-turut ya. Habis ini kalau Oliver juga didiskualifikasi aja. Jangan-jangan nggak ada sih ntar. Iya, elah. Aduh. Saya udah jadi panitia aja Tapi sebenarnya. karena Mbak Natalia itu yang undang saya harus dikasih loh, jadi oke lah. Oke. Oke, asik. Jadi inilah gitu. sebagai apresiasi, atas juga. keterlibatan teman-teman, saya tambahkan 1 lagi bukunya. Ayo kita putar lagi. Oke, wah mantap kan. Oke. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Rani. Selamat Mbak Rani.
Mbak Rani, apakah masih ada? Tidak. Masih ada ya? Rani. Halo, Mbak Rani. Rani boleh dilihat alamat. Masih. Alamat emailnya ya. Oke, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Oke. Selamat ya buat semua yang sudah beruntung mendapatkan buku dari Pak Alex. Nanti kalian akan dihubungi oleh panitia untuk proses pengiriman buku. Sebelum menutup acara malam ini, saya akan kembali meminta Pak Alex untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk atau wejangan terakhir lah. Silakan Pak Alex. Oke, simpel aja. Mungkin udah pada capek juga, udah malam. Jadi menurut saya kalau menulis buku itu kita bukan hanya menulis, tapi juga harus berniat untuk membagikan inspirasi. Inspirasi yang kita bagikan itu bukan dalam bentuk kata-kata yang serius, karena komik, cerita horor, novel teen lit itu pun juga bisa menjadi suatu inspirasi. Jadi menulislah dengan passion, dengan niat untuk berbagi inspirasi kepada para pembacanya. Itu aja sih. Oke, mantap. Terima kasih Pak Alex dan Sama-sama. terima kasih. Oke. Ya, jadi walaupun butuh perjuangan yang berat untuk mulai menulis naskah, menyelesaikan buku sampai tahap penerbitan buku, akhirnya malam ini kita tahu bahwa menulis buku itu memang prosesnya panjang. Langkah yang jelas dan dengan kerja keras siapapun bisa memulai penulisan buku, karena buku apapun akan menjadi inspirasi bagi diri kita sendiri dan orang lain. Siap. Oke. Oh ya, bagi kalian yang belum sempat mengikuti keseluruhan acara atau yang sekadar ingin mengulangi kembali pemaparan materi dari Pak Alex, kalian bisa kunjungin ruang Q-Talks di ruang Q-Talks ya. Di pun juga ruang Quora Indonesia hari ini maksudnya, dan juga ada kanal YouTube milik Mas Ruli Pratama, kalau nggak salah ya, bener ya? Betul. Ya. Nanti dimonetize sama dia. Oke. Jadi seluruh rangkaian acara Q-Talks dari bulan-bulan sebelumnya, dari yang pertama sampai yang keempat, itu semuanya dirangkum di kanal YouTube-nya. Oke, nantikan Q-Talk selanjutnya yang pastinya akan lebih seru lagi dan lebih menarik lagi. Dan saya dengar panitia sudah mengantongi banyak narasumber berikutnya. Jadi kita nantikan terus kabar-kabar selanjutnya dari Q-Talk. Selamat malam dan sampai jumpa di Q-Talk berikutnya. Ya. Terima kasih. Ya. Silina siap-siap ya. Sama kasih sama-sama.